Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, anak-anak, insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Untuk itu, hari ini Berisa akan mereview atau mengulang materi kita yang telah dipelajari dari kemarin-kemarin. Silahkan kalian simak video ini hingga akhir supaya tidak ketinggalan beberapa informasi baik seputar materi hari ini maupun seputar penilaian tengah semester. Tapi sebelum itu baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita review materi dulu ya. Jadi di awal pertemuan kita telah belajar atau mendapatkan kisah dari seorang pegulat yang melawan Rasulullah, yakni bernama Rukanah bin Yazid. Rukanah ini kemudian bertaubat dan masuk Islam. Jadi jika besok ada pertanyaan siapa pegulat yang melawan Rasulullah, maka itu adalah Rukanah bin Yazid. Kemudian selanjutnya adalah sejarah tapak suci. Nah, tapak suci ini didirikan pada tahun 1925 di kota Kauman, Yogyakarta. Nah, ini berawal dari Kiai Haji Busyra Suhada, seorang pemilik padepokan yang memiliki murid yakni Adimyati dan M. Wahib, di mana mereka berdua ini pada tahun 1921 meminta izin untuk berkelana, yang akhirnya mereka ini berkelana tapi berpisah, satu ke timur, satu ke barat, atau satu ke selatan, satunya ke utara. Dan pada tahun 1925 mereka bertemu di Kauman, Yogyakarta, lalu mendirikan perguruan Cikauman, yang mana Cikauman ini adalah cikal bakal terbentuknya perguruan tapak suci. Selanjutnya, tapak suci ini berasaskan Islam, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, serta berjiwa persaudaraan. Jadi, tapak suci itu juga pedomannya dua ya, yakni Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Dan tapak suci ini berasaskan Islam. Berasaskan Islam itu bahasa gampangnya beragamakan atau berdasarkan Islam. Nah, kemudian moto tapak suci sendiri, pasti kalian yang anak tapak suci sering dengar ya. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Silahkan kalian hafalkan moto tapak suci ini. Selanjutnya adalah seragam tapak suci. Seragam tapak suci ini dirancang oleh Zundar Wisman dan Ani Susanto, yang kemudian disahkan pada acara Konferensi Nasional 1 Tapak Suci Yogyakarta pada tahun 1966. Nah, warna seragam tapak suci ini adalah merah dan kuning. Di dalam seragam tapak suci ini terdapat 5 cincin. Cincinnya itu yang berwarna kuning, kan warnanya merah sama kuning. Nah, yang disebut cincin itu adalah warna kuning yang melingkar atau yang ada pada bagian tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, dan leher. Tiap bagian itu memiliki makna masing-masing. Jadi kalau cincin di leher itu artinya melambangkan mental dan spiritual. Cincin di tangan kanan itu melambangkan persahabatan. Kalau tangan kiri melambangkan pertahanan diri. Cincin di kaki kanan melambangkan olahraga, dan cincin di kaki kiri melambangkan seni dan budaya. Selain itu, di bagian sebelah kiri lambang baju tapak suci itu terdapat lambang tapak suci dan bertuliskan Putra Muhammadiyah. Fungsi penggunaan seragam tapak suci. Nah, emang apa toh bedanya seragam kita memakai seragam tapak suci sama enggak? Nah, dengan memakai seragam tapak suci, maka itu akan menunjukkan identitas kita. Oh, dia itu anak tapak suci toh. Kemudian, serta melatih disiplin. Kalau tiap ikut ekstra tapak suci, pakai baju tapak suci. Nah, kemudian selain itu, ada juga memperkuat persaudaraan, karena kan sama-sama pakai baju tapak suci, merasa sama, merasa kenal satu sama lain. Kalau
kamu lagi ikut lomba tapak suci itu, beda sekolah tapi semua pakai baju tapak suci, kan rasanya oh aku tuh kenal itu anak tapak suci. Nah itu sama artinya kayak memperkuat persaudaraan. Selanjutnya adalah lambang TS. Lambang TS itu bisa kamu lihat di buku paket halaman 9 atau di cover buku paket kamu, itu sudah ada gambar lambang TS. Nah, di lambang TS itu ada beberapa makna. Jadi tiap bentuk di lambang TS itu memiliki makna sendiri-sendiri. Di sini yang perlu kalian hafalkan itu hanya beberapa saja. Jadi tidak semua. Yang pertama itu kayak bentuk bulat. Bentuk bulat dalam lambang tapak suci itu memiliki makna bertekad bulat. Tapak suci itu punya tekad bulat, menjadikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian melati putih. Ada kata-kata putih berarti artinya kesucian. Kemudian tangan terbuka. Tangan terbuka dilihat dari gambar tengahnya itu tangannya terbuka. Itu artinya kejujuran. Biasanya orang itu kan minta kamu itu jadi orang yang terbuka toh. Berarti artinya kamu tuh jadi orang yang jujur toh. Nah, kemudian ada berjari rapat. Itu kan jarinya rapat. Jari rapat itu artinya keeratan. Rapat, erat. Nah, ya kan? Kemudian ada ibu jari tertekuk. Ibu jari tertekuk itu kerendahan hati. Sedangkan sinar matahari itu bermakna putra Muhammadiyah. Selanjutnya, materi yang kita pelajari kemarin. Kemarin kita mempelajari tentang Mars Tapak Suci. Sudah mendengar lagunya? Gampang ya, karena tiap bait itu rata-rata nadanya sama. Mars Tapak Suci ini dibuat oleh Al-Mukhlas. Dibuatnya Mars Tapak Suci ini dengan tujuan untuk memberikan motivasi dan semangat anak-anak dalam mengikuti tapak suci. Besok setelah penilaian tengah semester, kita hafalkan kembali bersama-sama Mars Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dalam tapak suci, selain terdapat seragam dan jurus tapak suci, ada juga senjata. Tapak suci itu punya senjata yang bernama senjata serbaguna atau disingkat senjata segu. Nah, itu adalah buatan dari pendekar M. Bari Irsyad. Silakan bisa dilihat di halaman 30. Yang katanya senjata serbaguna ini berlafalkan Muhammad. Baik, itu tadi adalah review dari materi bab 1 dan bab 2. Untuk penilaian tengah semester, silakan kalian pelajari bab 1 dan bab 2. Tidak hanya dipelajari, silakan dihafalkan juga. Untuk lebih mudah, kalian bisa meringkas materi Bu Resa pada video ini, karena selain sudah teringkas, itu juga memudahkan kalian untuk belajar dan menghafal. Selain itu, kalian juga bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku paket. Tidak usah dikumpulkan catatan dan mengerjakan soal di buku paketnya. Tugas kalian hari ini adalah mengerjakan soal dari Bu Resa di Google Form. Silakan kalian bisa download linknya di deskripsi YouTube ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan dan tulis via kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir. Baca hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.